debater-debater penghujat Kristen bahwa saya Dogman mewakili kalian untuk melumpuhkan Bang Suma, untuk mewakili agama Kristen menghancurkan Bang Suma. Itu Dogman, kesan yang muncul itu. Bukan kau sebagai penegak hukum dengan piti-pitimu, kau dengan perempuan pakai hijab, pakai jilbab, kau tampil bernyanyi-nyanyi depan umum, kau bernyanyi, kau bikin piti pakai jilbab bernyanyi tentang lagu-lagu Karisteng. Itu sudah menghinakan dan menistakan umat Islam. Tahu kau Dogman? Ya, tahu enggak itu? Kau nggak ngerti apa-apa. Kamu tidak ada pada saat kejadian. Kau melaporkan saya. Dan yang menjadi saksi pelakunya, pelaku pembagian kosnya. Kau ngerti hukum nggak sih? Ngerti hukum nggak kau itu? Melaporkan orang yang jadi korban. Lucu kau itu. Saya yang tertikam, saya yang kau laporkan. Pelakunya pula yang kau jadikan saksi. Kau belajar hukum di mana? Ya, saya paham, saya ngerti kau itu pernah belajar tentang hukum, ngerti. Tapi karena kamu dibutakan dengan agamamu, maka kau mewakili agamamu, ingin kemudian menghancurkan langkah Bang Suma. Nggak bisa, Dosmen. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang penyidik aja kaget. Ini apa dilaporkan orang kayak gini? Tak ada hubungannya. Justru yang melapor ini yang harus dipertanyakan. Ada nggak kau pada saat kejadian? Ini kejadiannya justru yang dilaporkan ini adalah korban. Hukum-hukum, habis itu kau bikin piti, nyanyi-nyanyi, gereja-gerejamu kau bawa depan gambar Ka'bah pula kau nyanyi. Sekarang kau nyanyi dengan wanita berhijab, menghinakan umat Islam itu. Kau nggak sadar itu. Tapi tunggu, kau akan panen dari pekerjaanmu ini, Dogman. Ya, kau yang memulai panggil nama saya dengan bukan gelar saya ya. Kau yang mulai. Nah, saya panggil kau kan makan anjing tuh. Jadi aku panggil aja kau Dogman. Kan lebih bagus kan makananmu itu kan. Nah, saya pemakan ikan, kau panggil juga aku pemakan ikan, manusia ikan, tidak apa-apa. Saya juga panggil kau Dogman, manusia ikan, manusia asu. Itu jadi hoax yang kamu bentuk sekarang ini, itu dipanen oleh kaum munafik, digoreng oleh kaum munafik. Dan positifnya alhamdulillah, karena sudah ketahuan bahwa ternyata yang mereka mengatasnamakan berjuang, bikin piti-piti ke Polda, ke Metro segala macam, ternyata orang munafik, ada kebencian. Tinggal tunggu lagi sakit, habis itu japri Bang Suma. Bang Suma, empeduku bocor, aku titip YouTubeku ya. Nanti kalau aku sudah nggak ada, aku titip iniku ya Bang Suma. Nenekmu gitu ya, mati sudah tahu sana. Kupikir tadi kau itu betul-betul orang masuk Islam. Bahkan kau pergi syahadat ke masjid yang bayarin kosmu jalan itu uang pribadi saya, Bahlul. Oh mama begitu. Langsung aku mau syahadat di masjid, butuh ongkos sampai ke masjid Bang Syuma. Kampret, ternyata kau anak setan. Kupikir tadinya kau itu manusia, Bahlul. Kupikir tadi kau itu manusia, ternyata kau separuh jin ifrit. Bang Suma, aku mau syahadat nanti di masjid, tapi agaknya kurang duit ke. Mama Pelacur agama juga ternyata kau, Bahlul. Kupikir kau orang baik-baik. Kau serang-serang apologet Islam lah. Kau jadi mu'alaf itu gara-gara kau berdebat dengan saya, berdebat dengan umat Islam. Karena saking kerasnya saya mendebat, kamu berdebat dengan teman-teman saya, kau jadi mu'alaf. Sekarang kau jadi monyet. Kau nggak malu itu, nggak malu kau? Ongkos untuk pergi ke masjid saja aku yang bayarin, Bahlul. Nggak malu kau itu, setan, kampret. Kau nggak malu? Nggak malu itu? Kau mau jual-jual gitarmu kemana-mana? Nggak malu kali kau. Dasar biadab. Foto-fotomu, piti-pitimu, pelukan dengan saya. Apa nggak nampak kemunafikanmu di situ? Nggak munafik kau itu, peluk-peluk saya pada saat jumpa. Dasar setan, anak jin. Pengaruh babimu masih kencang, boy. Walaupun kau mengaku pengaruh babi, pengaruh anjingmu itu masih kencang sekali dalam dirimu tuh, Bahlul. Bikin malu umat Islam, debat dengan Estra Soru, baca seperti itu saja, satu kata baca Ibrani nggak bisa. Bahlul, debat offline, begitu dia debat lari. Halo? Hilang suaranya Bang Juma. Hilang suara tak? Runda. Enak nggak digituin? Cek.
Jalan Enak nggak digituin? Enak nggak? Enak nggak digituin? Enak nggak? Enak nggak? Enak kamu mau panen lah itu. Itu hasil kerjamu tuh. Hasil kerjamu tuh. Hasil kerjaanmu tuh. Makan tuh. Emang enak digituin. Buka aibnya di depan umum. Ya mending supaya kau itu tobat. Tobat kau. Orang yang sudah kasih masuk makanan dalam perutmu itu kau harusnya berterima kasih. Bukan malah kau kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan dengan perjuanganmu. Saya hanya ingin netizen itu sadar, melihat, jangan kasih donasi orang kayak gitu. Ya nanti kalian di WA, paman, empeduku kambuh paman, kata dokter aku sudah stadium 7 paman, ada nggak duit paman untuk belagu kali kau. Kau kayak anak ular. Anak ular itu gitu, anak ular mau mati anak ularnya. Kasihan kali anak ular ini. Dikasihlah sedikit minuman, sesendok minuman. Sudah dikasih minuman sesendok masih juga gitu. Anak ularnya udah mau mati, ya ampun. Mudah-mudahan lah ular ini kalau besar bisa dipelihara jinak dia. Dikasih makan lah kau, dikasih disuapin, dikasih vitamin. Begitu gede kau patok orang kasih makan kau, bahlul. Dasar anak setan. Anak ular besar bukannya jinak, malah semakin menjadi-jadi. Oh, sembarang dimakan, majikannya pun dimakan ditelannya. Empedumu itu pun sudah pernah aku beli, tahu kau? Malu kau kan? Tidak apa-apa, tidak masalah. Guru saya mengatakan jangan buka aib, ya sudah terlanjur, mau kayak mana lagi? Aku juga manusia biasa. Ada lagi dia bilang gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya pada saat itu, lu nabi kampret, lu nabi rupanya, lu nabi. Kamu sejajarkan dirimu dengan nabi, lu nabi rupanya. Istri Rasulullah begini, kamu rupanya istri Rasulullah. Rasulullah itu mau keseterangkan dengan dirimu rupanya. Alamak, bahlul. Ya, kupikir tadi ular ini begitu dia masuk Islam jinak nanti ketika besar, rupa-rupanya jadi kobra, nyakar, matok kemana-mana. Ya, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Kalian jangan goreng lagi nih ya. Kalau saya punya hak, karena saya yang digoreng sama dia, saya yang difitnah kemudian kemana-mana. Jadi kalian gak usah, cukup langsung aja. Ya, orang yang kena penyakit hati kayak gitu memang harus ditampar sedikit jantungnya supaya dia sadar itu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya berita hoax yang dibangun kemudian oleh si Dogma ini membuahkan hasil, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang munafik itu satu ya. Orang munafik yang menginginkan kehancuran kepada sesamanya umat Islam itu sudah ketahuan. Siapa? Apa misinya muncul-muncul di sosmed selama ini, ternyata memang dia darahnya hitam. Nggak sama seperti kita, memang darahnya hitam. Waktu saya ketemu di Jakarta itu kayak orang sudah mau meninggal, ngomong aja susah. Ternyata ujung-ujungnya mungkin dia berpikir, ini kalau Bang Suma sudah pulang dari sini aku WA deh, minta duit. Jadi aku buat melas-melas muka sedih. Jumpa di sini lemas ngomong, iya Bang Suma. Oh ternyata politik. Setelah Bang Suma dari sini aku minta duit. Dasar munafik. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi tenang. Kita akan menyusun kegiatan ke depannya ya. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita selesaikan. Undangan juga ada di mana-mana, dan rencana Januari kalau nggak ada halangan, kalau berkesesuaian dengan jadwal saya akan safari di Medan ya, di beberapa kecamatan dan kabupaten yang sudah ditunjuk oleh teman-teman Gapai dan Api Sumut. Kalau itu jadi, insya Allah sebulan kita di Medan untuk memberikan materi anti pemurtadan terhadap generasi Islam yang ada di Sumatera Utara. Doakan supaya jadwal-jadwal kita ini bisa berkesesuaian. Di Bandung juga ada jadwal Januari, di Surabaya juga ada jadwal Januari, jadi banyak jadwal kita. Undangan-undangan orang besar dan organisasi-organisasi besar itu sudah mulai berdatangan, sahabat-sahabat sekalian. Dan insya Allah tanggal 25 Desember bulan ini bertepatan saya lagi di wisata di gunung, bertepatan nanti insya Allah kita akan adakan kegiatan syukuran bersama dengan teman-teman mu'alaf ya. Kita adakan secara sederhana, silakan datang teman-teman.
kita nggak pungut biaya apapun, kita gratiskan sahabat-sahabat untuk datang ke tempat kita ini, kita siapkan kemudian konsumsi apa adanya. Tadi saya sudah rapat dengan Bang Handi, beliau nanti punya tugas untuk mengambil singkong di belakang wisata. Kebetulan ada kebun singkong di samping kiri, di samping kanan ada peternakan ayam, lengkaplah sudah. Ya, tinggal kita siapkan jam berapa, tengah malam dia harus mengendap ke belakang, aman lah itu teman-teman. Ya. Kalau mengendap maling lah bang. Kalau mengendapnya maling lah bang. Ya mau kayak mana lagi, daripada nebar fitnah kemana-mana, mending kita jujur kan gitu ya. Daripada berpura-pura saya orang suci, saya orang baik-baik, ternyata hatinya busuk. Mending kita siapkan linggis dan karung, tapi teman-teman kita bisa makan besok singkong. Gimana Bang Andi? Siap Bang Andi? Siap Siap Bang Andi? Iyalah, kan singkong itu kan dari keturunan Arumpalaka juga yang nanam. Ya betul. Mana sih? Maksud saya gitu. Itu lahan kita juga ditanami jagung sama singkong. Terus kandang ayam juga ada jatah setor ke. Banyaknya itu kalau itu lahannya. Bang Andi, Bang Andi, Gurunda izin, itu ada Iya. opungnya si Dosma katanya mau naik. Gimana? Oh iya, silakan. Saya turunkan saya aja nggak apa-apa. Diskusinya sama Gurunda. Saya aja. Ya, saya mumpung belum bersuara dari tadi, nggak apa-apa saya Ustaz dulu. Ali, Assalamualaikum. Jangan, Siap. udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naikkan aja, debat hukum sama Ya. gua aja. Bentar ya. Bang Yan ganti. Siapa yang turun? Kok Ustaz Ali turun sih? Iya. Nggak apa-apa, dia masih Jangan. muda. Beliau Saya masih akan muda. mengasih bukti bahwa omongan Dosma ini dimakan mentah-mentah gitu loh. Ada Ya, beberapa betul. bukti gitu loh. Jangan dulu. Nah, ini nih. Lanjut. Siapa ini hantar ini? Silakan. Siapa? Selamat malam. Opungnya si Dosma katanya. Bang Glenn, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat ini pejuang beliau ini. Ya, sambut dulu nih si Opung. Selamat malam Opung. Mana suaranya? Saya kok nggak lihat ya, mana beliau? Belum ada. Masih muter-muter dia. Masih muter-muter. Tapi di Itu ada tempat dia, saya. si Hunter namanya tuh. Mr. Mantaran. Rasman, syukran, barakallahu fiik. Iya Bang Rasman, kita tetap berjuang Bang. Tadi kalau saya pelajari piti-pitinya si Dosma itu sepertinya ini bukan bahasa hukum. Itu bahasa. Iya, dia mewakili agamanya. Bukan bahasa hukum. Nggak begitu kalau orang hukum berbicara. Bahasa hukum itu harus ada bukti, ada fakta baru dibicarakan. Bukan memframing, terus menghasut dan memfitnah. Itu bukan bahasa hukum. Berarti juga ngerti ya pasal apa nanti yang kena saya fitnah itu pencemaran nama baik tuh. Iya, Itu nanti. nyebarkan berita hoax, bohong. Iya, pencemaran nama baik plus ITE gitu loh. Tenang aja Dosma. Di saat kita sudah nyusun untuk kamu kode etik, malah kamu bikin parah lagi posisimu. Bodoh. Tadi sangat-sangat tidak masuk akal loh. Coba ditampilin lagi Kang itu bahasanya apa ya Kang, yang saya tadi kurang nyimak sih. Kita coba terjemahkan ke masuk bahasa hukum apa ini seperti ini gitu loh. Ini bahasa-bahasa kayak gini layak nggak sih diucapkan oleh seorang lawyer gitu ya? Akang bisa ditampilin lagi nggak tadi itu? Bisa. Ya coba ya kita reaksi gitu ya. Saya tadi kurang nyimak dari awal. Akang yang baca kalau bilang stop kita reaksi gitu lah ya. Coba dibaca Akang. Di awal dulu ya. Iya. Yang kenal 3 terlapor tersebut tolong diingatkan, dicek undangan di rumahnya atau paling tidak jangan kabur-kaburan lagi ya. Nah ini yang pertama. Mau di ini nggak? Direspon nggak? Apa itu? Yang kenal 3 terlapor tersebut tolong diingatkan, dicek undangan di rumahnya atau paling tidak jangan kabur-kaburan lagi ya. Yang tulisan merah ya? Ya. Aduh, bentar loh. Oke, seakan-akan dia penyidik loh. Seakan-akan dia penyidik, terus dia melihat surat yang dikirim itu. Lawyer itu, apalagi pelapor itu, nggak bisa dia melihat undangan yang dikirim penyidik kepada yang terpanggil. Nggak bisa, nggak hak dia, kecuali dia adalah lawyernya begitu. Nah, si Dosman ini sudah seperti dukun, melebihi dari penyidik. Dia
Jadi Dosman ini bukan lagi bahasa hukum tapi bahasa dukun. Jadi sebelum ke bawah ya. Jadi Dosman melebihi dari penyidik. Nggak mungkin dong penyidik itu membocorkan kepada Anda. Kemudian ini ada surat untuk itu kan begitu. Padahal sebenarnya kenyataannya yang nggak ada. Nggak ada satupun surat sampai ke alamatnya Bang Juma. Nggak ada. Nah ini bukan bahasa hukum. Sekali lagi ini bukan bahasa hukum. Ini bahasa dukun. Bahasa peramal. Kira-kira begitu. Oke, Saya tanggapi ya, kalau misalnya ada panggilan ke saya, itu sama halnya Anda ingin memenjarakan si Lina Tidak Jaya. Karena pelakunya dia, saya korban, Bahlul. Pastilah si Lina Wijaya yang masuk, tolol. Pelakunya dia, bodoh. Itu seibarat bom, dia simpan di rumah saya, dia datang ngantar ke rumah saya, terus saya jinakkan. Ya, siapa yang ditangkap? Yang menjinakkan bom, yang mau mencelakai dirinya, atau pelakunya yang membawa bom itu? Masa nggak ngerti hukum sih orang ini? Yang membawa. Yang membawa bom itu, dan videonya lengkap semuanya. Di kuasa hukum saya itu, di Bangklen ada juga. Ini tim kuasa hukum kita ada lengkap kok. Dipikirnya si Dokmen ini, Bang Suma itu diam kali. Oh nggak ada pun, nenek lu kiper. Kau melangkah satu langkah, saya sudah 1000 langkah ke depanmu, Bahlul. Biar ke bandara tenteng koper juga dipublish. Dasar kayak orang susah kali hidup kau. Yang kayak gitu-gitu aja di-upload semua. Jalan ke bandara, dia joget, dia susah kali hidup kau. Banyak kali utang rupanya. Kirim sini nomor rekeningmu. Berkukirim ini daun kelapa. Ya, Kang jangan ditutup Kang. Ada di bawahnya lagi Kang. Itu agak sedikit ya. Ada sedikit aneh di situ. Iya, nggak ditutup, saya pakai pasang ini. Kau bicara Baca lagi hukum ya. itu netral kau. Jangan kau bawa agamamu. Piti-pitimu itu semakin kesini semakin agamamu aja yang kau bawa-bawa. Artinya kau itu ingin mencelakai umat Islam dengan memerdekakan agamamu. Tidak begitu caranya. Orang berpendidikan, paham hukum kok kayak gitu caranya. Apa perlu saya kasih kau penataran P4 tentang hukum? Apa kita putar videonya waktu dia sidak? Jangan enggak saya ini aja dulu dibaca. Ini masih banyak mau Iya, diperlihatkan. nanti terakhir nanti kita putar itu si Lina Wijaya waktu dia sidang. Biar masyarakat tahu. Siap Burunda. Iya, Iya. penting itu diputar bahwa Lina Wijaya memang sudah merencanakan untuk membagikan atribut-atribut kekristenan kepada umat Islam, dan celakanya yang dihantarkan itu ke Islam Indonesia yang notabene-nya lagi memperingati hari kejadian apologet Islam Indonesia. Datang sidak dan diakui saya sidak Iya, padanya. dia- Nah itu saya pula yang ingin kau penjarakan. Dasar Bahlul, lu pikir Indonesia ini sudah gila apa? Jangan kau pikir karena polisinya Kristen, penyidiknya Kristen, mereka berani. Nggak mungkin lah, mereka tahu hukum. Lah, pelakunya kan yang jadi saksi. Ini orang yang terlapor ini hanya dia korban, malah dibalik. Biar dia itu Kristen polisinya, tapi dia itu penegak hukum. Dia akan mendudukkan hukum itu pada koridornya. Jangan kau pikir, saya melapor aja deh, kan di Sumut itu polisi mayoritas Kristen. Nek lu kiper, emang lu bisa bayar itu polisi? Namanya polisi tidak bisa kau bawa agamanya, nggak bisa. Pasti mereka akan tegakkan hukum meskipun kau satu tempat ibadah. Nah, lagi pula kalau dia berat sebelah, dari mana, aspek mana sampai dia ingin mencederai saya? Lo yang korban saya kok, saya yang didatangi di tempat saya yang didatangi. Pelakunya ada yang datang, kecuali Lina Tidak Jaya sudah meninggal. Bisa kau ngarang-ngarang, pelakunya masih hidup sampai hari ini. Dia pelaku utama, dia yang datang, dia merancang, dia men-setting, dia yang membuat rencana itu untuk datang di tempat saya membagikan kaos. Apa aspek kebenaran yang bisa kau pasal apa yang bisa kau kenakan ke saya? Pasal nenekmu kiper, gigimu kuning. Dan Oke. lengkap data-datanya Kita lanjut ke yang kedua ya. Baca Kang. Dan dibawa yang blok biru. Ya. Hari ini dapat SP 2 HP dari penyidik Polda Su menyatakan terlapor NAURBZ. Disebutkan nggak ini? Nggak usah ya. Baca aja terus nggak apa-apa. Aja nggak apa-apa Kang. NA itu Nur Aritonang, UR Uniripa, BZ itu Bang Juma. Sudah dipanggil sesuai KTP, tapi mangkir. Stop dulu Stop. sampai situ. Itu dia fitnah Polda Su juga tuh. Dia fitnah tuh.
Dia fitnah Poldelsu yang mengatakan sudah ada mengeluarkan katanya panggilan. Tuh. Tapi nggak ada. Kalaupun sekarang kau hubungi lagi, bikin segera bang, kasih mundur tangan, nggak bisa. Kamu pikir orang-orang saya nggak keluar masuk Poldelsu itu? Kau pikir orang-orang saya nggak ketemu dengan penyidik-penyidiknya? Ketemu. Mereka sudah ada dokumentasi untuk itu. Bahlul, kamu pikir cuma kamu yang ngerti hukum rupanya? Kamu mau mengatakan kasih mundur suratnya, seakan-akan sudah pernah disurati pada bulan November. Nenek lu kiper. Orang saya baru-baru dari sana, belum ada tuyul. Lebih duluan keluar ini yang kau viralkan. Dasar. Dia mau kasih mundur tanggalnya, pemanggilannya tanggal 1 November. Nggak ada itu, nggak ada. Silakan Bang Andi, silakan. Betul kata Abang Juma, ini memfitnah polisi mendahului penyidik. Nah teman-teman, apa sih itu SP2HP? SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Itu ya, belum ada surat panggilan kepada NA sama BJ. Belum ada. Tapi kalau sama UR sudah ada. Oke. Jujur aja Mas Glenn, nggak apa-apa ya. Dibuka ya Mas Glenn. Lanjut Bang. Ya. Jadi kalau untuk UR sudah ada, kalau NA dan BJ nggak ada. Ini mendahului penyidik. Ini bukan bahasa hukum, tapi ini lagi saya bilang, sekali lagi saya katakan, ini fitnah, pencemaran nama baik. Mestinya juga penyidik menegur orang ini, seakan-akan dia juru bicara penyidik. Juru bicara penyidik ini, gini, mudah-mudahan penyidik bisa memanggil orang ini. Terlalu lebay dalam menyampaikan sesuatu. Tujuannya adalah supaya mereka juga ini, orang-orang Dosma ini mendapat aplaus, mendapat semacam dukungan orang-orang bahwa wah Dosman kerjanya bagus begitu. Padahal kalian semua itu dibohongi total. Fitnah. Iya. Betul. Itu isi dari saya. Nanti ujung-ujungnya ini donasi. Berhasil si Dosma, berhasil. Bantu yuk. Nah itu yuk. Padahal apa? Itu kemarin kamu mau demo 1.000 orang, mana buktinya? Uangnya orang sudah kau ambil 30 JT, mana demonya, mana. Bayar. Malah demo gitu orang. Bayar. Balikan duitnya orang, balikan. Anak Batak kita turunkan 1.000 orang, mana? Dia pikir dipikir Bang Suma itu diam kali ya. Jadi memang SP2HP ini penyidik memang wajib memberitahukan kepada pelapor. Tapi si Dosma ini melebih-lebihkan. Karena sampai detik ini belum ada surat panggilan kepada NA dan BJ. Jadi dilebih-lebihkan begitu ya. Jadi memang kalau orang melapor itu minimal sekali sebulan itu secara berkala pelapor harus disampaikan SP2HP itu supaya pelapor juga merasa puas atas laporannya itu. Tapi SP2HP yang diterima oleh pelapor si Dosma ini itu dilebih-lebihkan bahwa Bang Juma atau BJ sama UR ini sudah diberikan surat panggilan dan mangkir. Nah ini melebih-lebihkan begitu. Artinya apa? Mangkirnya ini yang terlalu jauh dia berbahasa. Ini bukan lagi bahasa hukum, tapi sudah melebihi daripada hakim dia. Kelewat pintar gitu. Itu lagi bukan bahasa hukum. Kira-kira gitu dari saya. Silakan Mas Glenn. Ya. Ada mau ditambahkan? Atau saya tuntasin dulu. Saya tuntasin dulu ya. Sampai sini dulu. Bahasa mangkir. Ya. Bahasa mangkir itu yang di tanah ini, Bang. Terus panggilan itu apa? Panggilan apa gitu, Glenn? Dijelaskan, Bang. Undangan, ini kan undangan klarifikasi. Jelas itu. Kalau namanya undangan klarifikasi itu kita masih punya pemilihan untuk datang atau tidak. Tidak ada upaya paksa di situ. Jadi permasalahannya sekarang, kata-kata mangkir ini maksudmu apa? Weh, Dogma. Kau orang hukum, kau pengacara. Ya, kau tuh gelarmu panjang sekali, nggak tahu sepanjang apa itu nggak jelas. Tapi kau nggak bisa membedakan arti mangkir mana yang nggak mangkir mana. Kalau mangkir, kami bisa tidak datang tanpa pemberitahuan yang jelas, itu mangkir. Kami jelas kok kasih pemberitahuan. Coba kau tanya channel di dalam itu, apa yang kami kirimkan, permohonan apa yang kami kirimkan. Yang kami lakukan semua sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku kok. Ya.
Jadi kalau kau nggak tahu apa-apa nggak usah bacot lah, malu. Kau maluin profesimu, saya malukan profesi saya juga. Tidak ada pengacara yang asal ngomong kayak kau. Kau ini pengacara atau bukan sih? Kalau pengacara jangan gitulah narasimu, ganti narasimu. Kau ini bernarasi tapi nggak pakai apa namanya, nggak pakai otak. Sekali lagi, kalau emang kau betul-betul pintar hukum, ayo kita diskusi. Ayo kita live kan diskusi, kita berdua. Ayo kapan? Ayo biar orang tahu mana yang punya ilmu, mana yang tidak. Hah? Kita buktikan kau melaporkan itu atas dasar kerukunan atau atas dasar pansos. Ayo kita buktikan. Kalau kau kerukunan bukan begini caranya, ya. Yang jelas-jelas menghina agamamu kau jadikan saksi. Di mana integritasmu sebagai pengacara? Hah? Begitu STNIS kita tanyakan gimana pendapatmu, kita intelektual aja kata, aduh. Itu pengacara? Hah? Itu pengacara bukan? Pengacara itu lulus berdasarkan hukum. Kalau emang salah ya salah, benar ya benar. Ngomong gitu, apalagi kita bersifat di medsos. Salah satu tugas kita sebagai penegak hukum adalah mengedukasi rakyat supaya mengerti tentang melek hukum. Bukan kau butakan dengan kebodohanmu. Ini kau membutakan netizen lawan ini. Ya, mangkir apa mangkir. Jelas saya sudah kasih permohonan kepada Polda Sumut tentang undangannya Rifa kok. Jelas. Ada permohonan kami. Kau tanya permohonan kami apa? Sesuai undang-undang atau tidak? Ya, nggak usah banyak koar-koar, lakukannya sesuai hukum. Kalau memang Polda Su tidak memanggil Bang Juma, tidak memanggil Nora, kau anggap itu sebagai pelanggaran etik profesi, kau laporkan, bukan koar-koar, bukan demo, laporkan ke Propam, laporkan ke Wasidik, itu baru benar sebagai lawyer. Bukan koar-koar di medsos, demo sana sini, minta donasi, donasi apaan? Katanya orang kaya kok butuh donasi. Tapi izin Mas Glenn, ini berbahaya bagi karir Dosma ke depan, karena ini ya mudah-mudahan klien-klien yang muslim nih Iya, yang sudah itu nanti kita himbau Bang Andi. Iya, nggak apa-apa, himbau sekarang aja. Iya. Iya. Nanti- Jadi klien gimana, Bang Juma aja deh yang himbau deh. Bang Handi lah, Bang Handi. Ini berbahaya buat karir si Dosma ke depan, karena hampir 80% itu kliennya muslim. Kalau sampai klien muslim ini tahu Anda ini tidak profesional dalam menegakkan hukum, wah, klien Anda akan pergi membatalkan semua surat kuasa itu. Hati-hati, karena tidak menutup kemungkinan klien-klien yang muslim itu, ya, klien kamu itu adalah penggemar apologet Islam Indonesia melalui forum terbuka ini. Cuman mereka belum tahu. Belum tahu Banyuma, makanya Banyuma yang ngomong dong, biar mereka tahu. Silakan. Iya, nanti ada sesi memang yang akan kita buat untuk menghimbau untuk siapa teman-teman yang ingin menggunakan ya jasa kuasa hukum atau pengacara. Tentu jangan menggunakan orang ini, gitu. Jangan menggunakan orang ini. Kita himbau umat Islam jangan menggunakan beliau kasus apapun. Kita punya banyak pengacara kok, pengacara Islam yang lurus, ya. Dan kalau mau menggunakan pengacara yang Kristen silakan, tapi jangan yang kayak gini. Ini bukan pengacara penegak hukum ini. Ini pengacara gereja ini, pengacara penghujat Kristen. Ya, debater Kristen semuanya ada di belakang dia ini. Nah, saya lihat dia juga sudah bawa suku. Dia sudah bawa sukunya juga, sudah bawa sukunya udah. Kalau agamanya udah pasti, dia udah bawa agamanya, dia mengunggulkan agamanya, dia perkenalkan dirinya sebagai aktivis dan seterusnya. Artinya beliau ini bukan mau menegakkan kebenaran dalam hal ini, menghilangkan hal yang menyebabkan kemudian adanya debat antara Islam Kristen, enggak. Dia ingin memenangkan debater Kristen dengan melumpuhkan debater Islam. Itu intinya. Intinya di situ. Dia ingin membungkam kemudian apologet Islam Indonesia dan membiarkan gerakan-gerakan pemurtadan terjadi. Dia nggak tahu kalau keberadaan apologet Islam Indonesia ini justru akibat daripada ulah mereka. Mereka melakukan kemudian kristenisasi, mereka melakukan pemurtadan di mana-mana. Lembaga Bible mereka sudah terbukti tidak bisa lagi dia mangkir dari situ, nggak bisa lagi dia sembunyi dari kebenaran itu. STT dia udah ketahuan bahwa STT ternyata belajar Islamologi, sementara sekolah-sekolah Islam tidak ada belajar tentang Kristologi.
Sementara mereka belajar Islamologi. Kalau belajar Islamologi itu benar ilmunya sesuai dengan kaidah Islam, nggak apa-apa. Selayaknya kita umat Islam mempelajari Kristologi sesuai dengan kaidah Bible, itu tidak masalah. Tidak ada yang kita bengkokkan, tidak ada yang kita tafsirkan sendiri. Nah, sementara STT ini tujuannya menghina, merendahkan, menistakan, menghujat umat Islam, menghujat Tuhannya umat Islam, menghujat Nabinya umat Islam, menghujat kitabnya, menghujat agamanya. Sehingga apologet Islam di Indonesia ini berdiri untuk kemudian mengkanter, melawan itu. Apa yang kalian gaungkan kami sambut dengan kami hadir meluruskan segala fitnahan kalian terhadap Islam, terhadap Tuhannya umat Islam, terhadap kitab sucinya, terhadap nabinya. Jadi apologet Islam ini Anda membungkam nggak bisa, karena ini adalah perjuangan jihad. Agama kami mengajarkan itu. Nah, saya melihat si Dosma ini ingin kemudian membungkam apologet Islam Indonesia, ingin menghapuskan debat-debat Islam Kristen. Tetapi yang dihapuskan pendebat-pendebat Islamnya, pendebat Kristennya tidak. Justru dia tampil memberikan kemudian semangat kepada pendebat-pendebat Kristen. Pendebat-pendebat penghujat dari Kristen itu diberi semangat sama dia. Akhirnya apa? Ya, umat Islam juga harus pandai melihat. Utamanya yang ingin menggunakan tenaga pengacara, jangan pakai dia orang ini. Karena dia sudah tidak netral lagi, dia sudah menggunakan simbol-simbol agamanya. Piti-piti dia itu sudah mengatasnamakan agama. Bukan lagi hukum, tapi agamanya yang dibawa. Jadi saya menghimbau kepada umat Islam, coba dicek kantornya di Bandung itu. Dicek kantornya yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sudah pantau teman-teman, tolong dicek kantornya. Kemudian yang katanya 10 kantor itu, umat Islam coba gerak. Kantornya itu periksa. Maksudnya pantau, apakah masih banyak kemudian umat Islam yang menggunakan jasa mereka. Utamanya si Dosma ini. Kalau saya lepaskan dari sana, saran saya lepaskan, jangan mau kerjasama dengan orang kafir, jangan. Masih banyak kita punya pengacara-pengacara Muslim. Kalaupun harus kafir, cari yang lurus. Jangan kayak begini, jalannya saja nggak lurus kok. Entah dia jalannya kayak perempuan juga kayak gitu, entah apa. Saya kok pandangan saya, maaf nih, pandangan saya kok kayak ada kelainan, ada gitu, kayak ada dunia lainnya gitu. Saya sih melihatnya begitu, karena setiap dia bikin pitik kayak gitu. Curiga saya, kayak bini itu hanya sebagai kaya bukan menuduh, tapi dari gayamu dek, gayamu dek, ketahuan kau deh. Oke, Bang. Ampun, Paman. Aku mau nambahin Bang Glenn supaya nyambung ini, ya Bang. Boleh nggak Bang? Anak saya ketawa, si bungsuku ketawa, ngangkat dia. Kenapa dek? Lucu ya? Iya, dia jantan tapi kayak ayam jantan. Ayam jantan habis digoreng kucing jantan. Lanjut. Oke, sedikit Bang Juma ya, saya nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penambahan dari Bang Glenn tentang baru penyelidikan ya, bukan penyidikan. Di sini harus jelas. Tadi panggilan pada undangan klarifikasi kalaupun ada. Nggak mungkin langsung panggil jebrot. Nah, terus yang kedua, kata mangkir ini yang tadi Bang Glenn katakan udah jelas, mangkir itu tidak memenuhi panggilan gitu loh. Atau mangkir dari panggilan, berarti mengabaikan panggilan. Ini bahasa hukum udah nggak baik ini. Kalau orang hukum jelas itu, mungkin Bang Glenn udah tahu. Nah, apakah Viti Dosma ini mempengaruhi orang Muslim? Teman-teman kita di Muslim ada. Buktinya, ada suatu Muslim yang mereaksi hal ini tanpa tabayun dengan Bang Juma. Apakah betul Bang Juma? Bang Juma ada klarifikasi atau panggilan? Emang dia Muslim? Ya Muslim kali Bang. Saya nggak ngomong yang lain lah Bang. Katanya. Ya udah Muslim lah Bang. Wallahualam showab. Itu yang pertama. Saya dengerin, oh gitu ya sampai akhir lah. Tapi nggak ada klarifikasi dari Bang Juma atau dari 3 orang inilah yang bersangkutan ya. Terus ya seenaknya kalau kali ini kita ini. Nah, bagaimana dampak dari situ? Satu Muslim, satu ini oten nih. Tadi jam berapa ya? Ini di Komalnya tersadarkan di situ ada papa jahat, bukan agama biasa. Terus siapa lagi nih? Aduh, tulisannya kecil-kecil kali. Ini ya suaranya ya. Saya puter. Dia memanggil pakai baju kabur gitulah. Baru itu loh, baru live tapi pakai akun orang Dengar ya? kayaknya.
Dengar. mau pakai akun orang nggak apa-apa, karena yang pasti kalau udah di itu udah ini akan kesulitan. Iya, saya lihat tadi malam dia ya bukan akun atas nama Juma, entah nama siapa gitu, lupa. Aku dapat info dia terafiliasi dengan kelompok itu, termasuk anggota NII juga. Aku dapat infonya begitu. Oh gitu ya. Iya. Suaranya noise banget Bang Yan. Yang enggak jelas. Kurang jelas ya. Bentar. Aduh, dari sananya Bang. Bentar, terlalu dekat kali. Bentar. Itu mah ece apa itu. itu tadi Bang? Hah? Gimana? Bang Juma terafiliasi dengan organisasi apa tadi kata? NII. Apa itu? Negara Islam Indonesia. Itu yang udah dibubarkan oleh Negara Republik Indonesia, Bang. Enggak, simpan aja buktinya, kita pelajari, kalau masuk kita lapor balik. Udah simpan. Iya. Tadi kupikir TNI. Oh. NII satu itu, terus yang kedua Bang Juma dikatakan bahwa Bang Juma DPO. Coba. Itu ya teman-teman di bawah. Ini bukti yang nyata. Saya sudah ada buktinya sebenarnya jelas di sini, cuman mungkin mic saya yang kurang baik ya. Begitu Bang Juma. Jadi intinya dampak dari PT si Dosma ini yang katanya pengacara, harusnya dia netral. Pengacara itu netral, itu objektif Bang. Pengacara itu objektif, netral. Apakah betul? Dan di situ bukan ranahnya dia untuk bikin happy gitu, bukan joget-joget gitu Bang. Itu aja. Mungkin nih, salah satunya inilah. Terima kasih Bang Juma. Mudah-mudahan kita kuat semuanya. Nah, kalau menurut saya inilah korban-korban daripada provokasi daripada si Dosma. Karena si Dosma ini orang hukum, bukan bahasa hukum yang dia keluarkan. Ya, terprovokasilah orang-orang yang bloon-bloon semua ini. Terprovokasi. Jadi di sini tidak ada edukasi hukumnya. Ya, saya kembali lagi sedikit gitu loh, yang saya tahu nih. Kalau SP2HP itu masih dalam penyelidikan, itu masih undangan klarifikasi. Tidak bisa orang dijemput paksa. Kecuali nanti sudah ada SPDP, dimulai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Baru itu bisa dijemput paksa kalau nggak datang memenuhi undangan. Jadi kalau masih penyelidikan itu undangan klarifikasi. Itu 3 kali Bang panggilan. Iya. Kecuali sudah SPDP ya, sudah ini penyelidikan beda dengan penyidikan ya. Kalau penyidikan itu udah gelar perkara itu. Nah, sudah nanti ada tersangkanya gitu loh. Jadi kalau masih jauh, nah si Dosman ini langsung memframing, jemput paksa dan seterusnya. Dikonsumsi malah sama orang-orang bloon yang kayak tadi di video itu, di suara-suara itu. Jadi ya si Dosma berhasil menghasut. Ini juga bukan pendidikan hukum. Kasihan orang-orang yang nggak ngerti. Itu menurut saya. Makasih. Ya, setuju. Mungkin dari Ustadz Alif Ketua API ada yang mau disampaikan. Tapi saya kasih tahu dulu buat teman-teman, Dosma itu bukan dosa manusia, donasi maksiat. Ustadz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan para guru semua. Ya, Ustadz Alif. Baik, terima kasih Guru Unda dan semua ya. Berkaitan dengan hukum tadi sudah dibahas. Di sini ada banyak pakarnya sudah membahas. Tapi saya juga melihat satu poin dari sudut pandang yang lain tadi juga sempat disinggung oleh Guru Unda dan Bang Handi ya. Jadi kan pertama ya, ini juga mungkin buat orang-orang yang baru memahami tentang diskusi lintas agama ini. Karena kan yang namanya perdebatan dunia, debat lintas agama itu sudah ada sejak dulu. Dan dari dulu kita suka berdiskusi ketika kita panas ketika saat berdiskusi. Ibarat petarung, mereka profesional bertarung ketika berada di atas ring. Selesai perkara gitu loh. Nah, semakin sekarang banyaknya dari kalangan yang suka menghujat, yang tidak terkontrol, terutama dari kalangan mereka begitu banyak bermunculan, maka umat Islam tetap pasang badan. Justru adanya diskusi ini kan mencerdaskan umat beragama. Kita sama-sama mempelajari keyakinan kita masing-masing, dan kita sampaikan kebenaran Islam ketika umat Islam, begitu juga dari pihak Kristen. Nah, tiba-tiba ya ini kan seperti ada suatu fenomena yang ajaib, ada yang muncul entah dari mana mendompleng langsung ke atas agar ratingnya naik, agar dikenal gitu. Seolah-olah mengatakan kalau kita ini tukang pemecah belah agama, memecah belah kerukunan dan sebagainya. Dia nggak berpikir panjang, tidak menyelidiki dulu sebelumnya. Kenapa ada diskusi lintas agama? Diskusi itu baik, itu bagus gitu loh. Yang kita perangi dari kemarin memang para penghujat,
para penghujat kita jangan kasih panggung, kita serang, tidak boleh, itu tidak mengedukasi. Kita ajak, ayo kita berdiskusi by data, ayo kita diskusi by dalil yang ada di keyakinan masing-masing. Itu yang sering kita ajak kepada mereka. Nah, tiba-tiba ada fenomena orang ini yang ingin terkenal dengan profesi tertentu kan gitu ya. Dan lucunya tanpa berpikir panjang mengambil kesaksian atau mengajak saksi yang saksinya justru menurut kita itu si pelaku penista agama. Dia nggak mikir sampai ke sana. Atau mungkin justru dia sudah berpikir karena memang dia merasa sebagai keyakinannya sebagai dari kalangan agamanya sendiri, yang penting ada yang siap bersuara. Siapapun dijadikan saksi boleh. Si Lina yang non jaya itu, yang memang jelas-jelas penghujat yang suka menarasikan seenaknya memfitnah terhadap Islam, dijadikan saksi penistaan agama. Apa dia nggak mikir sampai sana sebagai seorang yang katanya paham dengan hukum? Nah, di sini membuat orang menjadi berpikir bahwa ini orang jangan-jangan memang ingin hadir nyerang umat Islam berdasarkan agamanya, tapi membawa profesinya, sehingga menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam. Nah, ini kan orang bisa banyak spekulasi arahnya ke sana. Maka di sini kita akhirnya makin melihat umat Islam. Begitu perlunya kita sebagai umat Islam untuk bersatu gitu loh. Sebagai memang perintahnya di dalam Islam. Karena di dalam Islam semua sudah paham kalau agamanya diganggu, agamanya dihina, itu mau tentang hartanya, jiwanya, semuanya siap. Nah, kalau tiba-tiba orang kelihatan seperti ini, ternyata dia itu senang menyerang umat Islam, senang memframing ajaran Islam, senang menyerang kami yang suka berdiskusi, sering berdiskusi, mengajak berdiskusi baik-baik dengan kalangan Kristen. Tiba-tiba selalu diframing, tapi dia menutup mata dari kalangannya, justru penghujatnya yang naudzubillah summa naudzubillah, begitu kerasnya mereka tanpa berpikir panjang. Jadi seolah-olah dia itu sebelah, dan di situ membuat umat Islam berpikir, apa kita mau berkongkol atau kita bekerja sama dengan orang seperti itu? Karena di sisi lain begitu menghinakannya terhadap agama Islam, begitu ingin menyerangnya orang-orang yang sedang menyiarkan Islam, yang sedang membentengi akidah umat Islam. Karena kita tidak bisa menutup fakta. Begitu banyak akidah umat Islam yang terselamatkan, begitu banyak orang yang bingung dalam agamanya terselamatkan, menemukan kebenaran. Atau mungkin buat mereka justru itulah sebuah kerugian karena banyak umatnya habis terkikis. Sehingga kadang kita kebingungan ini, ketemu kadang sisa-sisa yang ada yang mau diskusi gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita lihat naik rating seperti itu atau dia muncul tiba-tiba ya ingin dikenal banyak orang, sebenarnya itu adalah seperti pantulan yang akan menghantam dia sendiri, mungkin akan banyak ditinggalkan, terutama yang dari kalangan umat Islam yang begitu cinta terhadap agamanya. Nah, itu cuma ya kita lihat aja lah nanti ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja dulu saya. Terima kasih para guru semuanya. Siap. Mantap, keren Mr. Alif. Ya, silakan lanjut. Atau mungkin Bang Glenn sebagai kuasa hukumnya di API, divisi hukum di API, ada kabar nggak? Atau mau lapor balik si Dosma, Bang Glenn? Ya, opsi itu memang ada, kita akan lapor balik itu ada. Makanya ini kita harus kumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi, yang lebih lengkap lagi supaya ya laporan kita juga nggak jadi laporan yang menjadi berkas doang di polisi, harus jadi lanjut terus kan begitu. Intinya sekarang kita bersabar aja dulu, kita biarin aja dia menciptakan blunder-blunder yang lebih banyak lagi, karena makin kita reaksi gini dia masih makin blunder. Ya dia pikir karena dia punya satu rumah yang hakim, dia pikir dia kebal hukum ya, nggak juga. Equality before the law itu kan semua itu orang sama dalam hukum. Jangan kan dia hakim aja bisa kita pidanakan kok. Itu aja dulu, yang penting kita bersabar aja, kita juga jangan melakukan blunder yang sama. Yang penting itu, kita juga jangan melakukan blunder yang sama. Kita percayakan saja bahwa polisi masih memiliki integritas, polisi masih bisa kita percaya untuk menegakkan hukum di Indonesia inilah, itu yang penting. Kalau soal melapor, kita tunggu saja lah. Nanti ada momennya kita bisa melakukan serangan balik kok. Yang penting bagaimana caranya kita serangan balik langsung gol, gitu. Jangan dibalas lagi. Betul, setuju banget. Ya, harus kita gelar dulu, kita bisa diskusikan dulu bukti-bukti yang kita pegang apa, unsurnya unsur bagaimana, supaya serangan balik itu langsung gol.
Dan satu lagi mengenai Rina Wijaya. Dosma, lu paham gak sih arti motif dan niat dalam pidana itu seperti apa? Hah? Yang datang ke tempat kami Lina loh, bukan kami yang undang, bukan kami datang ke tempat dia, bukan. Dan saya di situ ada, saya ada di situ loh. Saya ada di situ, saya tahu dia datangnya penuh penutup, pakai masker, pakai topi, pakai kerudung, pakai shawl, semua pokoknya nggak kelihatan dia. Kita pertama nggak tahu itu adalah si Lina. Kita nggak tahu. Begitu dia ngobrol, kebetulan ada Rifa yang mengenal suaranya dia. Rifa mengenal suaranya dia. Nah di situ tempat Rifa ngajak, ayo kita diskusi offline lah. Langsung kita live kan, kita diskusi segala macam. Lina nolak. Dan ingat, Lina datang walaupun tidak secara verbal, tapi secara apa namanya atribut, secara atribut sudah mengintimidasi kami. Walaupun kami tidak mengintimidasi, karena itu biasa buat kami. Pakai topi Densus 88, ya warna merah. Itu salah satu pengawalnya pakai itu. Entah apa betul dia anggota Densus atau tidak, apakah betul dia anggota Densus atau tidak kita tidak tahu. Itu. Tetapi apa maksudnya pakai topi Densus ke situ? Biar kami takut. Tidak. Dan dia datang tidak kami undang. Ingat, tidak kami undang. Kita tidak tahu dia datang orang acara muslim kok. Acara kami acara milad, acara ulang tahun. Nggak mungkin ulang tahun api kita undang mereka yang penghujat. Nggak mungkin. Dan bahasanya juga jelas, bahasanya sidak. Saya melakukan sidak. Berarti dia datang, sidak itu tidak diketahui ya. Bahasa sidak itu datang tanpa diketahui orang yang datang, itu sidak. Nah, terus dia pas pulang, setelah kami usir dia pulang, dia meninggalkan kaos itu. Ya, meninggalkan kaos itu. Nah, maksudnya apa ditinggalin? Ditinggalkan begitu saja, langsung suruh dibagi-bagi. Ya buat kami apa dibagi-bagi gambar begituan? Yang jelas itu bukan atribut Islam. Dan kami nggak mau juga baju itu kami tinggalkan dipakai sama orang-orang sekitar. Bisa jadi awal pemurtatan, ingat itu. Jadi kami tidak bawa, kami bawa juga kami najis untuk membawanya. Kenapa? Karena itu bukan barang kami. Kami tidak tahu akadnya itu baju apa. Kami tidak tahu apakah diberikan, dipinjamkan, atau seperti apa kita tidak tahu. Jadi sebagusnya kita bakar saja supaya tidak jadi fitnah. Ya, kami bakar memang. Terus masalahnya di mana kalau kami bakar? Jangan sok-sok itu atribut agama, itu adalah lambang-lambang negara, lambang-lambang agama. Nggak perlu sok-sokan. Kalian tanda salib aja, kalau salib kalian bawa tuh berak. Ingat itu. Ya, kalung salib kalian bawa kamar mandi, kalian buang air dengan kalung salib itu. Itu namanya kalian menghormati atribut agama. Jadi jangan munafik lah. Jangan banyak bohong di situ. Saya dulu di sana, saya tahu. Saya pakai kalung salib dulu segede gaban di dada saya itu. Saya bawa buat berak kok. Saya bawa kamar mandi, saya bawa ke tempat-tempat maksiat, ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi jangan sok-sok kalian lah menghormati atribut agama. Kalian sendiri secara pribadi tidak menghormati atribut agama kalian, ya. Jadi jangan jadi apa kata bahasa itunya Bang Juma, kata bahasa Makassar, kapal talang. Ingat itu. Kapal tenggelam penipu. Iya, penipu, ya. Ya cukup Bang Juma, cukup. Oke, sedikit nambahin dari Bang Glenn ya, Bang Juma ya. Bang Glenn, silakan. Bentar dikit. Bang Yan izin. Bang Romi ini Muslim Kristen. Bang Romi. Oh, ada suara. Silakan lanjut Bang Yan. Oke. Jadi dia mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin Bang Juma, guru besar. Kemudian rekan-rekan Bang Andi dengan Bang Glenn. Memang saya monitor perkara itu seolah Mbak, mohon izin Pak, saya seolah-olah untuk mendengar yang disampaikan oleh Bang Hendy Celete ya menyangkut masalah SP2HP A2 itu yang dimaksudkan. Artinya mungkin ada saran masukan kepada kita. Nanti kita akan bergabung kepada Bang Len juga. Ya, artinya memang penting kita untuk segera merekapitulasi terhadap laporan-laporan pengaduan yang ditujukan kepada kita. Ya, kaitan kepada SP2P A1 itu memang wajib diberikan kepada seluruh orang yang melaporkan. Kan gitu. Kemudian SP2P itu ada 5 dia. A1, A2, A3, A4, A5. A1 itu hanya memberitahukan tentang adanya laporan. Kemudian memang terhadap laporan polisi yang dilaporkan kepada kita itu, kita juga minta untuk ada kepastiannya. Apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak. Kalau dia merupakan bukan tindak pidana, kita minta A2-nya untuk segera dihentikan.
Sehingga kalau dihentikan kita menggunakan hak hukum kita gitu terhadap siapa yang melaporkan. Kan gitu. Sehingga kita harus bisa juga memisahkan antara siapa pelapor. Kan gitu. Apakah masyarakat ataukah sebagai orang hukum yang melaporkan itu gitu. Sehingga nanti orang yang bertanggung jawab secara hukum yang melaporkan itu harus bisa juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Kan gitu. Sehingga penting kita untuk merekapitulasi seluruh laporan-laporan polisi yang sudah dibuat, kemudian kita minta perkembangannya. Supaya ada kepastian hukum dan kita akan menggunakan hak kita. Apakah dia pidana umum atau terhadap delik-delik yang khusus gitu. Nah, terhadap saksi-saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, seperti Bang Juma sering menyampaikan bahwa di negara kita sudah ada aturannya, ya kan, tidak bisa menyampaikan suatu religius kepada yang sudah ada. Nah, normatif itu tetap kita pegang sebagai dasar hukum untuk mengarah kepada ketentuan hukum yang berlaku di atasnya. Itu tetap kita pegang. Itu mungkin yang disampaikan karena saya mendengar tadi A1, A2, A3 itu. Sehingga nanti saya coba ntar bergabung nanti ke Bang Gelayan, nanti kita bisa secara khusus lah. Mungkin itu Bang Juma. Alhamdulillah, makasih Bang Rumi. Ya, jadi Alhamdulillah. Bang Juma, itu sudah saya tulis tadi itu, jangan sentuh Bang Juma. Kalau tidak, kami akan bergerak. Masya Allah. Mau nanya bang, apa perbedaan? Tadi sudah saya jelas, saya bukan orang hukum sih bang, saya cuma sampai dulu semester 2 bang. Apa perbedaan SP2HP dan SPDP? SPDP itu masuk kepada ketentuan formil sebagaimana yang dimaksud di dalam 109 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya SPDP itu ya setelah dia dilakukan penyelidikan ternyata terpenuhi 2 alat bukti, ditingkatkan dia menjadi proses penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Kapolri, kalau sudah dibuat surat perintah penyidikan, kemudian baru dibuat SP2HP. Di SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa. Itu kalau peristiwa itu masuk kepada ranah pidana. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi kaitannya kepada SP2P A1. A1 dulu diberitahukan, kemudian dilakukan proses penelitian, full bucket. Ya, kalau ternyata terhadap delik yang diadukan terhadap telapor itu ada ketentuan normatif yang mengatur itu bisa dilaksanakan dan tidak terpenuhi unsur deliknya, sehingga penyidik akan mengeluarkan SP2P A2 bahwa terhadap peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana. Kan gitu. Sehingga nanti akan A2 itu penghentian dia, dihentikan. Ya, tapi kalau dia sudah masuk ke ranah proses penyidikan, ternyata itu terpenuhi unsur delik, dia akan membuat SPDP, ya, surat perintah penyidikan, kemudian baru SPDP dia 109 di KUHP. Itu Mas Sandy. Satu lagi bang, tadi ada statementnya si Dosma itu, baru SP2HP di situ dia menulis statement bahwa akan nanti dijemput paksa. Apakah ini bahasa hukum atau ini bahasa dukun? Silakan bang. Tapi alhamdulillah tadi Bang Gelain sudah ngomong, ya, artinya pada saat proses penyelidikan itu dengan pengambilan keterangan, ya, dalam rangka proses penyelidikan itu memang tidak ada efek deterennya. Apakah Bang Juma ataukah terpanggil itu mau hadir atau tidaknya, tidak ada konsekuensi pidananya. Tapi sebagai warga negara yang baik, walaupun tidak ada resiko hukumnya di dalam rangka proses penyelidikan, sebaiknya kita hadir. Tapi kalau tidak hadir pun tidak ada dampaknya, kecuali kalau sudah masuk dalam proses penyidikan. Kalau tidak dalam proses penyidikan, kita dipanggil tidak hadir, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali dengan surat membawa atau dijemput. Begitu Mas Andi. Tapi tadi ada SP2HP itu ada jemput paksa. Ini bahasa hukum apa bahasa dukun bang? SP2P nggak ada jemput paksa. Atau saya bacakan dulu ya Bang Andi. Ya udah paham beliau itu, udah paham. Mohon Bang Endi, coba saya minta tulisan di atasnya itu. Ya, coba baca. Ya, jangan baca seluruhnya. Di atasnya itu A berapa? Pojok kanan. Nggak ada. Itu saya pegang. Bentar, saya bacakan pojok kanan ya. Pojok kanan yang kecil, kodenya itu aja Bang Len. Ya, bentar. A1 kalau nggak salah Bang Glenn. Ya, sip, udah nyambung saya A1 itu. Bang Glenn. Ya, siap. Berarti itu penyidik baru menggambarkan tentang peristiwa, diterimanya laporan, dan penyidik sedang memperkenalkan siapa anggota yang akan melakukan proses penyelidikan. Betul. Betul kan? Ada nama penyidiknya? Betul. Ya, itu perkenalan, kemudian nanti dia akan full bucket. Kan gitu. Ya mungkin normatifnya disampaikan oleh Bang Juma, artinya kegiatan kita selama ini yang mungkin tadi yang Bang Glenn gambarkan itu kan tidak boleh ya memberikan suatu pengajaran kepada orang lain yang sudah ada
ketentuan yang diimaninnya gitu. Itu kan ketentuan itu jelas itu peraturan itu. Ini gini Bang, ini kan deliknya delik penistaan ya Bang ya, yang diajukan itu satu ada namanya gelar perkara Bang. Terus ahli ya, bukan saksi ahli ini, ingat saksi ahli itu tidak ada dalam hukum, ahli namanya. Tanya mungkin orang-orang hukum tahu, itu yang pertama. Yang kedua, SPDP ini tidak langsung ujuk-ujuk gitu loh Bang. Pas keluar SPDP, nanti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini yang dikirimkan ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan. Ya SPDP ya Bang. Ya mohon izin Pak. Ya. Sebentar. Setelah SPDP itu kan langsung tuh diteliti oleh jaksa penuntutnya. Jaksa peneliti biasanya di situ. Ya, atau jaksa penuntut umum. Di situ biasanya ada jaksa peneliti dulu, Bang. Itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bagaimana berat bobotnya satu perkara. Itu ya, teman-teman. Nah, di situ apakah sudah terpenuhi atau lengkap? Kalau belum, itu ada P18, P19. P18 pemberitahuan, P19 petunjuk dari jaksa kekurangannya apa. Setelah dilengkapi oleh penyidik, barulah dikeluarkan P21. Itu panjang lagi nanti persidangan dan sebagainya. Jadi tidak semudah. Nah ini kata mampir satu. Terus tadi saya soal DPO. DPO ini harus digarisbawahi. Nah ada satu yang harus kita ingat. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus kita perhatikan Bang. Satu, kepastian hukum. Makanya SP2HP itu sudah ada. Yang kedua, kemanfaatan. Ingat ya teman-teman. Ya itu tujuan hukum Pak itu ya. Betul. Ya, yang ketiga keadilan. Nah, di sini kenapa kepastian hukum ini nomor 1? Supaya jelas apakah orang ini bersalah atau tidak. Bukan bersalah atau tidak. Apakah orang ini diduga melakukan suatu tindak pidana atau tidak gitu loh. Nanti kalau putusan hakim lah yang mengatakan bahwa dia bersalah atau tidak gitu loh. Terima kasih Pak Romi. Lanjut. Mohon izin Pak, mungkin saya bisa menjelaskan. Artinya itu sudah 1 semester yang disampaikan Bapak itu. Artinya. Iya nggak apa-apa Bang. Mohon izin Bang Juma. Iya silakan Bang, silakan. Klarifikasi Bang Romi, klarifikasi itu kodenya B. Ini ada yang terbaru juga dari Sidosma. Kodenya B. Saya bacain dulu atau gimana nih? Bukan nomornya. A dia. A1, A2. Di atas pojok kanan. Oh, kode di atasnya itu. Ya. Di surat itu. Ya, di atas. Di Bentar ya. surat di sebelah kanan. Izin. Ini ada yang terbaru dari ini Sidosma ya. Izin ya, Berunda dan semuanya izin. Nih, ini dia ngeluh. Laporan polisi sudah lama nggak jelas, digantung dengan beribu alasan. Masa berhak dapat pelayanan publik segera lakukan ini ya bro sis katanya. Ini keluhan Sidosma kepada polisi Poldasu. Nah ini ada satu lagi, nanti di ini aja ya. Nah ini satu lagi, pastikan telah menerima SPDP surat apa ini tutup ini ya nomor 6 tahun 2019 maksimal 1 bulan. Pastikan sudah menerima SP2HP surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Perkap nomor 21 tahun 2011. Jika tidak diberi kepastian kapan gelar perkara dan status terlapor langsung dilakukan pelaporan pengaduan ke Divisi Profesi dan Keamanan atas pelanggaran karena kewajiban seorang polisi dalam kode etik Perkap nomor 14 tahun 2011. Ini yang terbaru dari Sidosma. Ya itu Perkap 14 sudah diganti itu. Sebentar, itu SPDP apa? Kok ada SPDP? Gimana? Bang SP2. Jadi SP2P itu Pak. Jadi mohon izin Pak, mungkin saya gambarkan saja supaya tergambar dengan kawan-kawan. By proses ya. By proses pada saat diterima laporan polisi oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, ya setelah diberikan nomor, kemudian nanti pelapor itu menerima surat tanda terima lapor polisi, ya. Kemudian nanti minimal H-3, H+3, nanti setelah sampai kepada direktorat akan diberikan SP2P A1. Ya. A1 itu memberikan gambaran kepada pelapor. Ya. Memberikan gambaran kepada pelapor bahwa laporan polisi itu sudah diterima dan sudah ditangani.
Ya, dikirimkan SP2PA1 untuk menggambarkan untuk komunikasi antar pelapor dengan penyidiknya. Maka di situ ada namanya, Pak ya, Pak Glenn ya. Iya. Ya, nah di situ ada nomornya, ada namanya. Sehingga di situ si pelapor bisa komunikasi. Nah, setelah itu nanti akan dibuat rencana penyelidikan oleh penyidik. Kemudian nanti mulai dia memanggil dengan klarifikasi itu yang disampaikan oleh Bang Glenn tadi. Klarifikasi itu harapan kita sih kalau bisa hadir. Walaupun konsekuensinya tidak hadir pun dengan suatu alasan tidak ada melanggar ketentuan hukum gitu. Ya, ini dalam rangka proses penyelidikan. Nah, setelah dia melakukan proses penyelidikan itu, mengumpulkan barang-barang keterangan, memeriksa klarifikasi, bukan pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan klarifikasi para saksi, nanti sudah dikumpul semua dipanggil, nanti akan digelarkan. Dicatat nih Pak, digelarkan apakah terhadap laporan polisi itu terpenuhi unsur pidana atau tidak. Gitu. Ya, itu yang 30 hari tadi itu. Dilihat nanti kalau dia terpenuhi unsur pidana, terhadap laporan polisi itu naik kepada proses penyidikan. Ya, tapi kalau memang peristiwa ini bukan merupakan tidak pidana, tidak terpenuhi unsur deliknya, itu dihentikan. Ya, dihentikan, nanti penyidik akan membuat lagi surat pemberitahuan tadi SP2P A2. Ya, Bang Len? Betul. Ya, dibuat kemudian dengan hasil gelar perkara dibuat SP2P A2. Ya, kemudian terhadap peristiwa itu dihentikan proses penyidikannya. Ya, dihentikan atau dia naik kepada proses penyidikan. Ya, itu A2. Nanti kalau itu peristiwa merupakan tindak pidana, nah ini kita lari kepada pertanyaan tadi Pak, yang 109 SPDP. Kalau sudah naik kepada proses penyidikan, ya, kemudian nanti setelah gelar perkara rekomendasi naik proses penyidikan itu nanti akan dibuat surat perintah penyidikan. Ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan KUHAP. Setelah dibuat sprint penyidikan 3 hari nanti akan dikirimkan SPDP kepada jaksa penuntut umum bahwa terhadap laporan polisi itu sudah diberitahukan proses penyidikannya berdasarkan 2 alat bukti. Nah, itu dia masuk kepada proses penyidikan. Nah, pada saat proses penyidikan itu namanya upaya paksa. Siapapun dipanggil atas nama hukum 216, ya kalau tidak hadir akan dijemput. Gitu, Pak. Betul. Ya, sehingga diberitahukan sudah ada komunikasi antara penyidik, ya, sebagai criminal justice system antara penyidik dengan penuntut umum. Sehingga berkas perkara dilengkapi, alat bukti dilengkapi, dipanggil para saksi, ya, termasuk nanti dalam rangka penetapan tersangka, ya Pak, dalam rangka penetapan tersangka juga hasil penyidikan itu digelarkan. Ternyata ini masuk dalam unsur pidana, digelarkan. Ya, kemudian nanti akan dipanggil tersangka atau dilakukan upaya paksa berdasarkan Kita dulu ya. yang ada. Kita dulu. Abang, izin Bang bisa sebentar. Ini ada yang mau berbicara dari luar. Beliau masuk TikTok tapi lagi nggak bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tengku Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini di forum kita bahas apa itu SP2HP, SPDP dalam hal lapor-melapor, Bang. Silakan. Oh. Ya. Ya, begini. Sebenarnya kan istilah SP2HP itu adalah istilah teknis sekali. Ya, kalau orang melapor sebuah buat laporan, ya, pada dasarnya dia sekarang ada perubahan kebijakan di kepolisian. Dulu setiap laporan harus diproses di tahap penyelidikan, nanti ditentukan ini kasusnya naik atau tidak naik, tidak berlanjut. Karena dalam tahap penyelidikan itulah ditentukan ada unsur pidana atau tidak. Nah, sekarang setelah ada kebijakan di kepolisian, memang mungkin yang harus dikritisi. Begitu kita membuat sebuah laporan di tingkat SPKT sudah langsung ini tidak ada unsur, ini tidak cukup bukti. Nah, sebenarnya itu yang harus kita kritisi, tidak boleh seperti itu. Setiap sebuah laporan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, dicari oleh diproses oleh tim untuk mengetahui ada unsur pidana apa tidak. Nah, kemudian setelah di dalam tahap penyelidikan itu dianggap ada unsur pidana, baru masuk ke penyidikan. Nah, dulu semasa mungkin beberapa tahun yang lalu ya,
pihak penyidik tidak harus ada batas waktu untuk memberitahukan kepada penuntut umum. Dulu digunakan kata segera, yang mengakibatkan adalah antara penyidikan dengan pemberitahuan kepada jaksa itu waktunya tidak dibatasi, kadang-kadang sampai selesai penyidikan, sampai dihentikan perkara tidak ada SPDP. Ya, normal. Nah, sekarang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP itu harus disampaikan oleh polisi kepada jaksa atau penyidik kepada penuntut umum. Ada batas waktu 7 hari. Nah, atau dengan konsekuensi kalau tidak ada SPDP maka semua hasil penyidikan dianggap tidak sah. Semua hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum ada SPDP dianggap tidak sah oleh jaksa. Maka sering tidak diterima perkara itu oleh jaksa. Nah, ada perubahan kebijakan di antara penyidik dengan penuntut umum dalam konteks hubungan fungsionalnya itu dengan ada putusan MK. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada upaya-upaya penyesatan di dalam pemahaman ketentuan tentang penistaan agama. Nah, jika sebuah diskusi-diskusi ya tidak berupa penistaan, pencacian, pemakian terhadap agama lain atau bukan hanya agama ya, tokoh-tokoh yang ada di agama itu tidak ada pemakian atau keterangan bohong, maka tidak ada penistaan agama. Tapi yang sering menjadi masalah adalah para orang-orang yang bergerak di bidang keagamaan memberitakan atau menginformasikan tentang sebuah agama yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari agama itu, atau misalnya merujuk kepada sebuah kitab suci. Di kitab suci itu tidak pernah dinyatakan seperti yang dia bunyikan. Misalnya begini, dalam kitab suci saudara disebutkan A, padahal tidak ada kata-kata A, ada aja B. Nah, itu masuk penistaan. Tapi kalau misalnya di sebuah kitab suci disebutkan A, maka dia menyatakan di kitab suci kamu A itu merah itu, maka memang faktanya di kitab suci itu A atau merah itu tidak bisa dianggap sebuah penistaan selama itu dilakukan dalam diskusi dialog. Nah, ya selama ini saya membaca atau mendengar dari berbagai media bahwa ada diskusi-diskusi agama yang ada di berbagai media online. Saya rasa diskusi-diskusi itu bagus sekali, luar biasa pencerahan, tapi harus membatasi diri, jangan diskusi itu timbul ke arah fitnah atau timbul ke arah pemakian. Misalnya pemakian tokoh-tokoh di dalam agama itu, misalnya nabi ya, rasul, atau orang-orang yang disucikan di dalam agama, disucikan dalam tanda kutip ya, dalam pengertian sesuai dengan keyakinan agama itu. Nah, kalau itu terjadi, maka yang harus diingat bahwa itu akan menimbulkan dampak sosial, dampak hukum, dampak kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalau sudah menyangkut kepercayaan agama atau keyakinan dalam beragama, kadang-kadang orang nyawa pun siap dikorbankan. Nah, kita bayangkanlah bagaimana hancurnya negara kita ini nanti kalau di antar pemeluk agama menyakiti satu agama terhadap agama lain. Nah, itu harus dijaga di dalam diskusi-diskusi antar agama. Namun, pernah orang bertanya kepada saya, Pak Nas, kalau dalam diskusi itu seseorang mengatakan, agama kamu, kitab kamu suci kamu itu
di dalam kitab suci kamu itu mengandung A, B, C dan warnanya merah. Itu bisa pidana nggak? Karena padahal itu menyakiti pemeluk agama lain. Selama bisa dibuktikan bahwa ada kalimat yang A, B, C dan warna merah itu, maka itu tidak bisa dianggap penistaan. Karena dia membaca isi materi muatan yang ada di dalam kitab suci. Karena yang namanya kitab suci sebuah agama boleh dibaca oleh pemeluk agama lain manapun. Tidak ada larangan. Nah, selama yang dia bacakan itu sesuai dengan yang bunyi di dalam kitab suci itu. Tapi kalau itu berupa tuduhan, di dalam kitab suci kamu warnanya hitam, padahal faktanya hanya merah. Nah, kalau pemeluk agama lain merasa tersakiti, itu pidana karena dia menista kalau tidak sesuai dengan fakta. Oke. Makasih Bang. Bang, satu lagi Bang. Di sini ada Bang Juma dan teman-teman yang lain. Saran untuk abang kita di sini. Silakan terakhir. Silakan Bang. Bang Juma, Anda itu aset dari bangsa ini. Mas Sandi dan para apologet pemeluk agama lain manapun, Anda ini aset bagi bangsa ini. Jaga diri Anda dalam berdialog beragama karena tidak ada, misalnya Bang Juma, hampir tidak ada pemeluk agama Islam yang menginginkan aset sekelas Bang Juma, ya, itu menjadi tidak bisa bergerak nanti ketika ada pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi. Oleh karena itu, Bang Juma, jangan kecewakan umat karena Bang Andi juga dan Ustadz Tata yang lain-lain jaga diri agar tidak mudah dijerat oleh berbagai pihak yang merasa disakiti. Juga mungkin pemeluk agama lain, ya, seperti yang kita tahu ada penghujatan atau misalnya dari perguruan tinggi keagamaan menghujat agama lain yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu gampang sekali dijerat dengan hukum pidana pasal 156, 156A KUHP, sempurna itu kena. Apalagi Anda mainkan di media yang online, ya, termasuk di dalam ITE, ya. Jaga itu karena bagi umat non muslim, misalnya Anda beragama Hindu, Anda beragama Kristiani, juga aset bagi pemeluk agama Anda. Oleh karena itu, jangan hancurkan kredibilitas Anda karena terbawa emosional di dalam berdebat. Karena yang namanya berdebat atau diskusi agama ini gampang sekali melukai hati kita. Ketika orang-orang suci di antara kita dihujat, naik, kita bisa-bisa kita akan membalas dengan jauh lebih sadis dari omongan dia. Nah, di situ kadang-kadang tidak terkendali. Saya rasa Bang Zuma, Anda seluruh umat Islam Indonesia, saya rasa jika terjadi sesuatu kepada Anda, seluruh umat Islam Indonesia ini akan bergerak membela Anda. Anda bayangkanlah ketika aparat penegak hukum menarik Anda, hancur negara ini. Oleh karena itu, Bang Zuma pun harus menjaga agar Indonesia ini kita tentram, damai. Namun bukan berarti hanya untuk mengejar tentram damai, kebenaran agama kita sampaikan. Tidak boleh. Kebenaran agama harus kita tegakkan, agama manapun, tapi jaga dalam lingkup ranah kehidupan yang sejuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian saran saya, Bang. Oke, terima kasih Abang. Sehat selalu. Terima kasih, Bang. Mohon izin guru, Mas. Ya. Bang, nasi udah tutup, Bang. Udah beliau lagi pas turun di airport itu saya telepon, dia lagi sibuk. Iya, gini Bang. Saya mau ngomong sama Pak Guru, Pak dosen itu. Ini kan ahli hukum ya. Ya, tahu saya, Bang Nasrullah. Ya, Nasrullah. Ya, Nasrullah. Begini Tadi Bang saya Andi, mau tadi saya mau bertanya tentang kata Allah di dalam Bible itu gitu. Apakah itu termasuk penistaan atau tidak gitu loh, Bang? Itu nanti beliau ada waktu, nanti dia naik menjadi narasumber. Next kita Mantap. bahas. Oke, karena hukum pidana ya Bang ya. Lanjut Bang. Bukan, nanti itu lari kepada ahli, ya, ahli religius dia. Nanti kalau unsur pidananya boleh ke beliau. Tapi tadi yang saya mau tanyakan itu untuk mempertegas beliau. Artinya apakah hak hukumnya terlapor pada saat dilaporkan, kemudian ternyata laporan itu tidak terpenuhi unsur pidananya. Itu kepada beliau gitu menanyakan. Sehingga penting betul laporan-laporan kita yang dilaporkan itu kita rekapitulasi semuanya. Pokoknya intinya gini,
Intinya gini bang, kalau sampai Bang Juma tersenggol hukum, ada kriminalisasi, beliau sih sanggup pasang badan semua hukum pakar hukum tata pidana. Beliau siap pasang badan. Itu Tapi intinya. yakin bang tidak ada kriminalisasi lah mudah-mudahan. Saya apresiasi sedikit dari Bang Tengku tadi. Gurunda Juma aset negara, Gurunda Juma aset umat muslim, seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Kita takbir dulu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pasang badan untuk Gurunda Juma semuanya ya. Kalau ada apa-apa dengan Gurunda Juma, kita Allahu Akbar. labrak. Bang Juma, saya minta titip doanya ya. Ya Bang Romi, Masya Allah Bang. Siap. Kita doakan Bang. Selama Salam saya kenal Bang ya. terus nih, alhamdulillah bisa masuk hari ini, bisa menyampaikan perasaan. Makasih Bang Bang Romi, Romi. domisili di mana Bang Romi? Saya posisi di Lampung. Wah, pas. Nah, pas itu. Ya, di Suara Lampung. apa? Dasbilo ini suara apa sih? Ya. Bang Romi nanti DM saya minta nomor telepon ya, atau ke Bang Andi. Iya. Padahal sudah saya DM ke Bang Andi tapi nggak masuk itu. Waduh, Saya mau ngomongnya tadinya melalui via telepon saja supaya nggak terlalu enggak. kan? Iya ya, ya nggak apa-apa. Nanti ke saya aja. Bang nggak Andi itu apa-apa. gaptek, Bang Romi. Bang Andi itu gaptek dengan DM dia. Ya, Pak Romi ini di Bandar Lampung, Mbak. ya. Oh, Jadi mantap. izin, ini videonya Lina Wijaya Gurunda Siap. diputar apa enggak jadi? Saya di Lampung juga soalnya. Putar. Yang mana Bunda? Ini ketika dia sidak. Oh ya, sebelum sidak ada dia klarifikasi di roomnya. Ada semua. Ada Ya, semua Enggak, saya- sebentar. Iya, iya. Oh, iya. Salah satu room muslim. Mungkin tahu ya teman-teman, saya nggak akan nyebutin siapa. Di situ dia mengatakan Lo gila. bahwa saya dimintakan, katanya. Dimintakan bajunya itu loh. Iya. Saya tidak menawarkan baju. Begitu ya. Banyak lagi ini rekamannya di saya. Yang intinya, iya kan, diiyah-iyahkan gitu loh sama room ini gitu. Komal ini salah satu komal ya di room. Bilang aja Rumban Pol peci merah udah. Nah, Udah tahu ya semua. itu. Recehannya itu. Ya, cuman kan saya dengar apakah sudah diklarifikasi gitu loh. Begitu ya Dia teman-teman. berarti Bang dia menjilat ludahnya sendiri. Ya enggak apa-apa. Ya. Harus kita jelaskan ke umat dalam artian kita nggak membenci siapapun, tapi harusnya kalau bersikap toleran itu salah satunya ya itu harusnya tahu dua-duanya gitu, objektif, jangan dimakan sebelah-sebelah gitu. Jelas ya. Terima kasih Bang Juma. Lanjut Bang Juma, silakan Bunda Rahma. Nah, sebelum Bunda Rama menampilkan sedikit. Jadi Lina Wijaya waktu ke sana pertama kali itu jumpa dengan saya. Saya tidak tahu kalau itu Lina Wijaya. Saya tanya, Anda siapa? Oh, saya fansnya Api, Muslim. Tahu dari mana? Kok di sini ada kegiatan Api? Saya tahu karena saya sedang ada di saya itu dari Kalimantan. Saya sedang ada kegiatan di Ancol. Nah, tahu ada kegiatan Api ke sini, makanya saya ke sini. Terus kata Bang Anggi Buddha Angon, ini ada Pak Desugi Kristologi. Tahu saya ada di situ, kabur dia. Datanglah ke tempatnya Rifa, ke tempatnya Bang Glenn. Begitu ceritanya itu. Jadi ke situ aja dia udah bohong. Ngaku Muslim dia. Gitu loh, kawan-kawan. Oke, sedikit lagi Bang Sugi, Pak Sugi. Jadi teringat dia begini, dia datang karena ada pamflet ya, pemberitahuan bahwa ada acara tanggal 16 saat itu. Jadi siapapun boleh begitu ya membeli tiketnya. Ya. Betul ya, dia bicara begitu. Tapi Ya. di situ kan ada beli tiket itu ada apa namanya? Siapa yang beli itu pakai KTP siapa begitu ya, Bang Pak Sugi ya, kalau nggak salah ya kita itu. Check and balance gitu, check and recheck. Jadi tidak sembarangan juga gitu loh. Betul ya? Di situ. Itu aja Bang Sugi. Lanjut. Terima kasih. Oke, saudaraku Gurunda, ini akunku pengikutnya baru kosong. Pengikutnya kosong, baru ku buat tadi kata habis akunku. Saya udah kirim ke Akang itu udah ku kirim videonya, tolong silahkan dibuka Akang. Ya. Pengikutku kosong ini 0. Gak bisa buka kamera ternyata. Mana nggak ada. Bunda Udah nggak aku ada. kirim ini yang ini yang. Nggak ada video. Ini loh yang Masih di jalan Kang. chat sama Akang nih.
Itu. Bang Juma, mohon izin dengan kerendahan hati, mungkin ada kawan-kawan yang akan naik, mungkin kami mundur untuk monitor di bawah. Salam untuk rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan Siap Pak Romi. ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya, gitu. Sebelah mana Pak Romi bandar Lampungnya? Saya kebetulan di dekat Polda, di kota di Kota Baru, di Raden Intan ada. Oh siap. Ada kawan Di kita mana? juga banyak di situ. Di Saya Bandar baru- Lampung juga, Bang. Iya, saya baru hijrah ke Lamsel. Tadi di Waihalim. Lampung Selatan. Iya, di tempat Bang itu, Pak Aca tahu ya. Boleh nanti kita ini kontak lah. Sama nih, TikToknya sama dengan gambar ini. Ada makam di situ ya Pak Romi ya? Betul ya? Di mana? Di Jalan Raden Intan itu, Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah, ya. Ya, itu makam nenek saya di situ Pak Romi. Woi, Masya Allah. Luar biasa. Ini kebetulan komunikasi sama Ustadz Alif ya. ya, kebetulan Pak Ustadz Ustadz Alif ya. ini ketua Apologet Islam Indonesia, Pak. Ketua pusat. Oh, yang di Lampung, Bang? Iya, betul. Bang Juma adalah ketua pembinanya gitu loh, Bang. Yang di Lampung ada, Bang? Yang di Lampung ada itu, Nanti Ustadz komunikasi Alif. sama Ustadz Ya, Alif. ada api Lampung ada, Bang. Lanjut. Boleh. Makasih Bang Alif. Nanti kalau pulang ke Lampung kita inilah ngobrol-ngobrol, ya kan? Kita angkat Bang Juma Siap, Siti Langit. siap. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Mohon izin saya langsung. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bang Romi, barakallahu fikum. Lalu nyundul di sini Bang. Izin bukan tidak santun, tapi saya sudah terpanggil ngedengar ini kan. Demikian Bang Juma. Daging kok. Sama-sama. Titip doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja donasi kan itu ada juga statementnya ya.